ketika kita bisa pelan-pelan, ketika kita bisa sedikit-sedikit, kita akan menikmatinya. Adewe saiki iso menikmati. Oh, nikmatnya tuh di sini, enaknya tuh di sini. Mulai wis kadung akeh, bukan nikmat yang kita dapat tapi bosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu para wali ulama yang senantiasa kita taati kepada segenap jajaran pengurus Ibnu IPN Ulati Muhammadiyah yang kami hormati dan lupa kepada rekan dan rekan kita semuanya. Pertama-tama adalah kita lanjutkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat atau serta hidayah kepada kita semuanya, kita diberikan kesempatan untuk hadir pada majelis ilmu pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat dan alhamdulillah. Salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Sayyidul Anbiya, Nabi yang telah memberikan kepada kita semuanya petunjuk dan membawa kita kepada agama yang hak yang yaitu Islam. Semoga kita senantiasa diakui sebagai umat beliau dan berhak mendapatkan syafaat Allah beliau pada yaumil qiyamah. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita ajarkan lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Faslun fi bidayati san'uqi wa qudrati wa tartibihi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tauhid itu fasal suci. Faslun tauhid itu fasal suci. Faslun tauhid itu fasal suci. Fi bidayati san'uqi, ing dalam mertelaake ngawiti ngaji. Fi bidayati san'uqi, ing dalam mertelaake ngawiti ngaji. Fi bidayati san'uqi, ing dalam mertelaake ngawiti ngaji. Wa qadrihi, lan kira-kirane ngaji atau ukurane ngaji. Wa qadrihi, lan kira-kirane atau ukurane ngaji. Wa tartibihi, lan urut-urutane ngaji. Wa tartibihi, lan urut-urutane ngaji. Kita kemudian pada malam hari ini kita membahas tentang faslun fi bidayati san'uqi wa qadrihi wa tartibihi. Faslun yang menjelaskan tentang bagaimana kemudian kita mengawali ngaji, ukurannya kita mengaji, dan urut-urutannya ketika kita mengaji atau menuntut ilmu. Sejatinya ketika kita belajar, memulai untuk belajar itu cara memulainya gimana, kapan, hari apa, dan seperti apa. Kemudian wa qadrihi, lan kira-kiranya atau ukurannya ketika kita belajar, ketika kita mengaji itu ukurannya
ukurannya seberapa gitu. Kenapa kemudian kok harus ada ukurannya gitu? Biar kita salah satunya biar kita nggak bosan gitu. Ketika kita tahu, ketika kita mengerti bagaimana ukuran kita belajar sapiro sih aku belajar ini nyamannya sapiro dhisik, apalagi untuk kita yang baru memulai belajar. Apakah kemudian langsung akeh apa saiki ae seperti itu. Terus buat tartibihi lah urut-urutan. Ketika kita belajar urut-urutan itu runtutannya itu gimana? Ada lek belajar ben hasil oleh belajar itu urut-urutan iki. Apa gak usah sinau ujug-ujug sukses. IP. Ya seperti itu. Makanya kemudian kita harus tahu urut-urutan nih. Ketika kita mau belajar itu step-stepnya bagaimana gitu. Apa yang harus kita lalui? Pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Biar apa? Biar kita bisa dapat dengan apa yang kita pelajari gitu. Terus bismillahirrahmanirrahim. Kana ono sapa ustaduna. Kana ono sapa ustaduna guru kita. Rupanya Syekh Islam Burhanuddin. Karena ono sapa ustaduna guru kita rupane Syekh Islam Burhanuddin. Syekh Islam Burhanuddin iku waqifu netepake sapa Syekh iku waqifu netepake sapa Syekh Bidayah tasanuqi ing ngawiti ngaji. 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 Ala yaumil arbi'i ing atase dina Rebo. Ala yaumil arbi'i ing atase dina Rebo. Ala yaumil arbi'i ing atase dina Rebo. Iku yarwi ngriwayatake sapa Syekh bidzalika ing dalem mengkono-mengkono bidayatis sanuqi. Bidzalika ing dalem mengkono-mengkono bidayatis sanuqi hadisan ing hadis. Hadisan ing hadis. Hadisan ing hadis. Bayastadillu mongko amrih dalil sapa Syekh bihi kelawan hadis. Bayastadillu mongko amrih dalil sapa Syekh bihi kelawan hadis. Bayastadillu mongko amrih dalil sapa Syekh bihi kelawan hadis. Wayaqulu lan dawuh sapa Syekh. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min syai'in ora ana utawi suwiji-wiji. Ma min syai'in ora ana utawi suwiji-wiji. Ma min syai'in ora ana utawi suwiji-wiji. Iku akan den kawiti apa Syekh. Ma min syai'in ora ana utawi suwiji-wiji budi akan den kawiti apa Syekh. Yaumal arbi'a ing dalem dina Rebo. Yaumal arbi'a ing dalem dina Rebo. Illa waqat tamma iku illa kejaba iku illa waqat tamma kejaba ing dalem sampurnane Syekh.
Iku illa wa pertama kejaba ing dalem sampurnane syariat. Karena Ustazuna Syekhul Islam Burhanuddin yuwafiqu bidayatis sabqi ala yaumil arbi'i, bahwasanya Syekh Burhanuddin ketika beliau ingin memulai sesuatu, ketika beliau memulai untuk belajar, mengawali belajarnya, beliau itu mengawalinya di hari Rabu. Nah, lantas kenapa kok harus dimulai dengan hari Rabu? Pada dasarnya semua hari itu adalah baik, nggak ada hari buruk kan? Semua hari itu baik. Cuma yang berlaku di kita sekarang ini, kita punya tradisi, kita punya adat dan istiadat, kita punya juga syariat. Adanya adat dan istiadat dengan syariat ini adalah sesuatu yang kemudian kita bisa jadikan satu. Kita ketika ada sesuatu yang kemudian bertolak belakang dengan syariat, padahal itu ada di adat kita, apa yang kemudian kita bisa lakukan? Apa? Adik iki wong Jawa, ada tradisi Jawa yang mungkin itu tidak sesuai dengan syariat kita. Apa yang kemudian kita bisa lakukan? Menghilangkan adat istiadat, atau tetap menjalankannya meskipun itu bertolak belakang dengan syariat. Iya kan? Solusinya sembarang wis jawab sembarang. Pokoknya rodo dipikir saya. Gimana? Apa sih Nda? Ketika ada adat dan istiadat yang kemudian bertolak belakang dengan hukum syariah, apa yang boleh kita lakukan? Dipadukan. Ayo kone. Dipadukan. Apa is? Ya, solusinya adalah salah satu kita bisa bahasa ini mengakulturasikan, memadukan. Kalau seumpama itu yang kemudian telah dilakukan oleh para wali songo, beliau tidak menghilangkan apa yang kemudian sudah menjadi tradisi dan adat istiadat dari suatu kelompok. Beliau mengakulturasikan biar apa? Biar apa yang dibawa oleh wali songo itu mudah untuk diterima sama masyarakat. Misi beliau semuanya adalah untuk menyebarkan Islam. Nah, bagaimana kemudian Islam ini biar bisa diterima sama orang lain? Apakah kemudian akan anarkis? Tidak. Dari dulu dan pada dasarnya di Islam itu kita diajarkan untuk lemah lembut ketika kita ingin menyiarkan sesuatu. Tidak hanya agama apapun. Ketika kita ingin berdakwah apa sih? Ya intinya seperti itu, maka kita lakukan dengan apa? Ayatnya dulu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum bil ya Hasan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, maka ajaklah, kurang lebih artinya seperti itu. Undanglah atau ajaklah ila sabili rabbika, kepada jalan yang diridhoi oleh Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan suri tauladan. Atau mau'izatil hasanah itu apa sih? Pitutur sing api. Wajadilhum, dan debatlah mereka dan bantahlah mereka billati hiya ahsan, dengan baik. Tapi adanya jadil atau adanya debat ini ketika itu di posisi yang mendesak, tidak semena-mena kita mendebat atau
kasar terhadap orang lain. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dua-duanya adalah merupakan cara yang lembut. Pun ketika kita mungkin bisa untuk mendebat atau mengajaknya dengan cara yang keras, itu keras asalkan baik. Keras bukan berarti anarkis. Yang sekarang ini banyak terjadi itu keras anarkis. Keras anarkis wis butuh dakwah gitu. Selama dia salah menurut mereka akan dihabisin, padahal itu tidak mencerminkan Islam sama sekali. Islam nggak mengajarkan hal yang seperti itu. Dewi itu orangnya lembut, lemah lembut. Jadi ini ya orang pantas. Malah sesungguhnya yang seharusnya Islam itu rahmatan lil alamin malah koyok apa? Laknatan lil alamin. Islam harusnya rahmat, malah koyok citra Islam yang kemudian rusak. Orang Islam itu ternyata anarkis kayak gini. Islam itu ternyata gini-gini. Spekulasi orang yang kemudian bermacam-macam dan menjatuhkan citra Islam. Itu. Nauzubillah min dzalik sampai seperti itu. Nah, balik lagi. Di hari Rabu, kenapa kok diawali kenapa beliau itu mengawali pembelajaran di hari Rabu? Wa kana yawi fi dzalika haditsan fa yastadillu bihi wa yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in budi'a yaumal arbi'i illa qad tamma. Kenapa kemudian kita atau beliau Syekh Burhanuddin itu mengawali belajarnya di hari Rabu? Karena hadis Nabi mengatakan sesuatu yang diawali di hari Rabu itu maka sempurnalah apa yang mereka mulai. Wa ma min syai'in budi'a yaumal arbi'i illa qatama. Sesuatu yang diawali pada hari Rabu maka sempurnalah pekerjaan itu, apapun. Meskipun kemudian semua hari itu baik, gak ada hari buruk. Hari itu semuanya baik. Nah, balik lagi yang kayak tadi, kita sebagai orang Jawa, tugas kita adalah menghormati tradisi-tradisi yang ada di Jawa. Bagaimana cara kita untuk menghormati dan menguri-uri tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Adanya ilmu yang percaya terhadap sesuatu istilah hari iki iku tuh ngene, hari ini tuh ngene, wetone tuh ngene wetone mbake itu Selasa Legi, wetone masih Minggu Kliwon. Waduh, cintaku kandas gara-gara weton kan nggak lucu. Harusnya kita bisa sama-sama berjuang, masih struggle bersama kan, akhirnya nggak jadi. Ya itu adanya ramalan, enggak ramalan sih, maksudnya yang seperti itu adalah tradisi kita. Tugas kita adalah menghormati, terlepas dari percaya atau tidak. Tugas kita hanya untuk menghormati salah satu. Ketika kita tidak bisa menerima dengan hal yang seperti itu, cukup hormati, jangan sampai kita melukai. Kebiasaan kita ketika kita tidak mau untuk menghargai, kita pasti melukai. Dengan apa? Yang kemudian menimbulkan rasa sakit hati kepada orang lain. Itu yang kemudian salah. Terus lagi, kayak ramalan zodiak. Aries itu pedus ya. Pisces iwa. Ya, kayak sing ramalan tiap minggu sing ada ramalan zodiak kayak gitu. Oh, hari ini tuh percintaannya seperti ini, gini. Lek api aku percaya, lek gak. Ya itu. Ya, hal yang seperti itu boleh untuk dipelajari tapi tidak untuk
makanya yang di kitab Ta'limul Muta'alim, ilmu yang tidak boleh dipelajari, tidak boleh. Yang membahayakan itu ilmu nujum, ramal-meramal. Karena apa? Ramal-meramal itu mengkhawatirkan sekali kaitannya dengan apa? Musyrik, dengan akidah dan kepercayaan. Ketika kita percaya terhadap ramalan, ketika kita percaya terhadap ramalan gitu, maka secara tidak langsung gitu, kita mengesampingkan campur tangan Tuhan. Oh, iki sing anu Faiz. Sehingga dia mempercayai Faiz bukan mempercayai Tuhan. Itu yang kemudian tidak boleh. Syirik-syirik itu dosa gede, menyekutukan Allah. Yaitu auzubillah ini dari yang sampai yang kalau hanya untuk kita mengerti seperti itu, hanya untuk sekedar untuk pengetahuan, itu oke, nggak apa-apa, nggak ada salahnya kita untuk belajar apapun, nggak apa-apa, selagi kita tahu batasannya. Ini tuh ilmu ini untuk apa, gitu. Dan saya harus bagaimana dengan ilmu yang saya punya. Gitu. Ilmu yang hak pun, gitu, ketika itu tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka itu juga tidak baik, apalagi sesuatu yang kurang baik. Ya, di hari Rebo itu ono hadise, cilek arepe nyapa-nyapa di awali dino Rebo. Lagi belajar. Awali dino Rebo. Karena pada dasarnya masing-masing hari itu punya fadilah masing-masing. Sayyidul Ayyam itu apa? Hari apa? Sayyidul Ayyam itu hari Jumat. Ada hari Ahad, Isnin, Talata, Arbi'ah, Khamis, Jumat. Wahidun, Isnani, ada Sabtu apa? Sabtu. Ya bener sih. Wahidun, Isnani, Salasatun, Arbaatun, Khamsatun, Jumat. Satu 5. Walah. Sampai. Ada yang mengatakan kalau Sabtu itu adalah di mana saya lupa. Sabtu itu di hari di mana Allah menciptakan setan. Bukan. Ada dua riwayat yang mengatakan penciptaan dunia, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Yang 1 hari itu Allah menciptakan apa ya? Apa ya? Al-insanu makhluk khotoban lisan ya. Wajar. Lek lalian sih gak wajar. Lalian itu ada 2 indikasinya, antara dia memang terlalu lelah sehingga dia banyak ingatan, ya, banyak yang harus diingat sehingga dia lupa. Ada yang kedua adalah dia semakin tua. Semoga iya. Semoga nanti itu di skip dulu daripada salah. Ya, lanjut. Wahakadha. Wahakadha lan kaya mengkono yuakiru. Wahakadha lan kaya mengkono yuakiru. Kana iku ono. Karena orang itu afalu melakoni sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah. Ku afalu melakoni nglampahi sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah. Wa kana lan ono sapa Abu Hanifah iku yarwi
riwayatake sapa Imam Abu Hanifah adalah hadisal ing dalam iki hadis an ustadihi saking gurune Imam Abu Hanifah rupane Syekh Imam Al-Ajallu Qiwamuddin Ahmad bin Abdul Rashid. Syekh Imam Al-Ajallu Qiwamuddin Ahmad ibnu Abdul Rashid. Wasami atulan krungu sapa ingsun. Wasami atulan krungu sapa ingsun mimman nyatane saking wong atiku kang kumandel ingsun atiku kang kumandel ingsun kumandel caya meyakini atiku kang kumandel ingsun bihi kelawan man ala anna syekh ing atase temesune Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani. Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani iku kana sapa Syekh Abu Yusuf iku yuqifa natepake sapa Syekh Abu Yusuf kula amalin ing saben-saben perkara min a'malil khairi nyatane saking pira-pira perkara kang bagus min a'malil khairi nyatane saking pira-pira perkara kang bagus ala yaumil arbi'i ing atase dina Rebo ala yaumil arbi'i ing atase dina Rebo ala yaumil arbi'i ing atase dina Rebo. Wahakala yaf'al Abu Hanifah wa kana yarwi'anil hadits an ustadi Syekh Imam Al-Ajallu Qiwamuddin Ahmad Abdul Rashid bahwasanya ada satu lagi yang bisa kita jadikan dasar kenapa segala sesuatunya diawali pada hari Rabu. Syekh ini yang kemudian dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Yang mana beliau itu dikasih tahu atau diberitahu oleh guru beliau yaitu Imam Qiwamuddin Ahmad bin Abdul Rashid, yang mana atau kenapa kok kita harus mengawali segala sesuatunya di hari Rabu. Kullu amalin min amalil khairi ala yaumil arbi'i. Beliau melakukan atau mengerjakan sesuatu yang bagus itu pada hari Rabu. Kenapa? Kenapa kok di hari Rabu? Li'anna yaumal arbi'i iku li'anna yaumal arbi'i krono teman setuhune dina Rabu. Li'anna yaumal arbi'i iku krono teman setuhune dina Rabu iku yaumun dina kulika iku yaumun dina kulika dan dadekake fihi ing dalam yaum apa nurun cahaya. Nah, lantas kenapa kok diawali pada hari Rabu? Karena Rabu itu adalah hari di mana diciptakannya cahaya. Dan lagi al-ilmu nurun katanya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu layaknya cahaya, maka pantas atau layak lebih baik ketika kita ingin mengawali
ada dalilnya. wa huwa utawi yaum iku yaumun nahsin dino ora den berkahi bihaq bil kufari ing dalem mungguhe wong-wong kafir. Akan tetapi hari Rabu itu adalah hari yang tidak berkah atau hari celakanya orang-orang kafir, karena mereka menganggap bahwasanya hari Rabu itu adalah hari yang hari apes, hari tidak berkah. Karena apa? Tokoh-tokoh kafir seperti Raja Fir'aun, Raja Namrud itu dimusnahkan atau dibunuh pada hari Rabu, sehingga mereka menganggap bahwasanya hari Rabu itu adalah hari yang tidak baik. Seperti itu. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Fayakunu mongko ana apa yaum iku mubarakan berkahi lil mukminina kaduwe wong-wong mukmin. Fayakunu mongko ana apa yaum iku mubarakan berkahi lil mukminina maring wong-wong mukmin. Hari Rabu itu adalah hari yang dianggap hari buruk oleh orang-orang kafir, tapi berbanding terbalik dengan orang mukmin. Hari Rabu adalah hari yang baik untuk orang mukmin. Nah, sampeyan lek wis wayahe rabi mungkin sampeyan datang ke orang yang pintar, orang yang dianggap juga sih, maksudnya orang yang sepuh gitu. Terus kemudian jajal kok di Indonesia di malam Senin, malam Rebo, malam Kamis, wayah ngaji, malam Jumat, ya saya semua malam minggu ya. Lek di konone gitu ya wis manut wae, enggak usah yang kemudian kopi tapi opo elek, semua hari sama. Prinsipnya adalah semua hari sama. Nah, itu tadi, ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang sudah menjadi tradisi kita, maka tugas kita adalah menghormatinya. Selama itu tidak ada ritual yang kemudian menyalahi aturan atau menyalahi syariat Islam, it's okay. Karena pada prinsipnya kita adalah al-muhafazatu ala qadimi sholih wal abdu bil jadidil aslah. Al-muhafazatu ala qadimi sholih, menjaga, melestarikan sesuatu yang sudah di al-qadimi sholih, terhadap sesuatu yang udah ada sejak dulu gitu, yang mana itu adalah baik gitu. Wal abdu bil jadidil aslah, menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, bukan menghilangkan. Nguri-nguri sesuatu yang udah baik dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ketika kita tidak punya kapasitas untuk menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, ya sudah, kita lakukan sebisa kita. Lanjut, itu tadi bahasan mengenai bidayah tisawuqi, memulai belajar dan memulai sesuatu hal yang baik, semua hal yang baik. Yang kedua adalah qadrihi, kira-kirane, takarane.
Wa amma qadrus sabaqi. Wa amma qadrus sabaqi. Lan ana pun utawi kira-kirane ngaji. Wa amma qadrus sabaqi. Lan ana pun utawi kira-kirane ngaji. Fil ibtidai ing dalem kawitane ngaji utawa belajar. Karena ono sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah iku yuhki nyeritakake sapa Imam Abu Hanifah ani Syaikhul Qadhi al-Imam Amr bin Abi Bakrin Az-Zaranji anahu teman satuhune Imam Umar bin Abi Bakrin Az-Zaranji iku kala dawuh sapa Imam Kala dawuh sapa masyayikhina ing pira-pira guru kita yang bawi sayukjo ayakuna ing yen to ana yang bawi sayukjo ayakuna ing yen to ana apa kodrus sabaqi kira-kirane atau takerane ngaji lil mubtadi ketuwe wong kang awal iku kodroma ing kira-kirane barang yungkinu kang kongang apa dobtuhu melanggeri apa dobtuhu melanggeri apa dobtuhu melanggeri emak bil i'adati kelawan baleni marrotaini kelawan rong ambalan wa yazidu lan nambahi Kula yaumin wa yazidu lan nambahi sapa wa yazidu lan nambahi sapa muta'alim kullu yaumin ing dalem saben-saben dina kilmatan ing sak kalimat Nah, bagaimana dan seberapa takarannya itu sapiro ketika kita mengawali untuk belajar. Lek awake dhewe pertama belajar itu seyogyanya atau seharusnya itu bagaimana, seberapa takarannya, ukurannya itu sapiro. Karena Abu Hanifah yuhkiani Syekh Al-Qadhi Al-Imam Amr bin Abi Bakr Az-Zaranji annahu qala masyayikhina yang bagi ayyakuna qadru sababil mudati qadra ma yumkinu dabtuhu, bahwasanya ukurannya ketika seseorang itu memulai dalam belajar, ukurannya sapiro sekiranya dia mudah untuk menghafalnya. Ketika kita mudah untuk menghafalkan dua huruf, maka ya rong huruf wisik wae. Ketika kita bisa menghafal satu lembar atau satu materi, yo satu materi itu kita hafal dulu.
kita cari tahu ke diri kita sendiri gitu. Aku tuh mudahe atau penake lek sinau iku sak piro? Mungkin 2 ayat, 2 kalimat. Lek 2 kalimat iku wis penak, tambah. Ojo kemudian muluk lagi pertama belajar wis muluk kadung kesemangatan kan, aku semangat belajar sak buku dintene sewengi bledos. Paham gak? Tipes iyo. Ya karena apa gitu? Kita tidak seharusnya melakukan yang seperti itu ketika kita pertama kali belajar di saiki. Tidak hanya dalam belajar, ketika kita ingin melakukan segala sesuatunya gitu, itu pelan-pelan, step by step, alon-alon, saiki ben nyapo gitu. Ben kita tahu rumusnya, biar kita tahu polanya, sama biar kita nggak cepat bosen. Karena problem terbesarnya adalah bosen. Problem terbesar ketika kita belajar itu bosen, apalagi maca buku iku boseni pol sinau opo wis boseni. Lek gak diembel-embeli sesuatu yang enak gak budal. Lek sinau sih engko aku kon es krim asyap Gak umpan. Iya wis, aku tak tukane motor, mobil, wis, puas. Lagi seru. Engko tak tumbasne iki. Budal yang jero kamar seolah-olah moco. Terus gaya turu. Ben apa ben dibuka mae. Bukune dibuka, gayane ngene. Kok pengalaman kita. Kok sinau belum buka kamar, buka bukunya buka, turun nek dhuwure. Digugah wis cah iki lek sinau sampai keturunan ya. Padahal ket awal guru. Ya. Sama kan? Sama. Santai nek koncone akeh. Tapi ojo deh. Astagfirullah. Wis sing ngono-ngono iki dimareni. Ya itu. Ben gak bosen, itu saiki. Lek pengen apa jenenge zikir, punya aurat sendiri, punya apa namanya, zikir yaumiyah itu, zikir harian, itu saiki dhisik wae. Lek pengen astagfirullah, iku yo wis ping 5 apa ping 2 dhisik astagfirullahaladzim. Oke, 2 kali selesai. Tapi yo banget terus ping 2 ae bosen gitu kan. Istilahnya seperti itu, saiki dhisik. Lek ping 2 wis enak, itu ping 3 kok enak, papat. Terusnya nambah sedikit. Di awal dulu jelaskan. Lek pengen belajar iku saiki ojo akeh-akeh. Meskipun kemudian kita sudah bisa menghafal atau belajar banyak, luwih apik saiki. Yaiku mau lho, ben gak bosen, ben gak menimbulkan sesuatu yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan hal itu lagi. Ketika kita belajar, ayo dhewe wis penak nih belajar setiap malam gitu. Tapi lerenono sinaumu dhisik kuwi gitu. Karena apa? Terlalu banyak belajar ya. Belajar yang berlebihan, over. Sinau mulai dari isu sampai bunyi sampai isu dan lain seperti itu setiap harinya itu tidak baik untuk kesehatan kita. Otak juga butuh istirahat, fisik juga butuh istirahat. Istirahatkanlah dulu. Ya istirahat namanya istirahat itu sebentar. Tutup gak tutup, balik nih. Nah itu yang susah kemudian gitu. Awet dhewe lek wis adem istirahat mau balik. Wis koyo sekolah ngono lho. Gelem gak gelem lek wis wayahe istirahat entek baliknya sekolahan, baliknya kelas sinaune seperti itu. Balik ae dhewe gak. Lek wis istirahat, oke. 5 menit lagi. 10 menit lagi, 2 menit lagi. Terus wes akhirnya ke situ sinau maneh itu saiki sing penting karena yang dinilai itu adalah bukan kuantitasnya pada dasarnya tapi kualitasnya. Akeh lek gak istiqomah padha wae, saiki istiqomah luwe apik gitu. Tapi lek iso ditambah step by step mau gitu. Saiki gua apal sesuk diapalene.
Saiki kok gak apal, besok kok gak apal, gue ngapal, besok gue ngapal gitu. Berarti ya Anda yang perlu dipertanyakan. Manusia normal gitu ya. Manusia normal dia akan distimulasi dengan 2 kali pengulangan, dia akan ingat meskipun tidak terlalu ingat. 3 kali, 4 kali, 5 kali dia akan ingat. Lek gak ingat berarti gak normal namanya. 1 2 3 4 5 terok nih 1 2 3 4 5 oke 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 hafal sudah. Lek gak hafal dilus-lus dodonean. Kamu kenapa nak? Ada yang salah dengan saya? Ya, saiki santai. Alon-alon sing penting lakon. Alon-alon sing penting teko nggon. Ya. Terus, nah itu lagi. Ketika kita bisa pelan-pelan, ketika kita bisa sedikit-sedikit, kita akan menikmatinya. Adewe saiki iso menikmati. Oh, nikmatnya tuh di sini, enaknya tuh di sini. Mulai wis kadung akeh, bukan nikmat yang kita dapat tapi bosen, kesel, penat wis. Alah. Gak enak. Makanya ini lagi ketika kita hidup di masyarakat, mungkin teman-teman semuanya nanti bisa tahlilan, bisa imami tahlil atau imami sholat, sesuaikan dengan apa yang ada di masyarakat. Ojo egois, ojo memenuhi idealisme kita sendiri gitu. Wah, aku lulusan pondok pesantren gitu. Kudune aku lek ngaji suwi, kudune aku lek sholat iku ayate sing dawa-dawa lek perlu sakuran tak katane. Wis kesel adan. Makmume sing wong maca alam nasroh kadang beh. Karo bau-bau lek. Amine wis gak selo gitu. Nah tulisnya amin go godon. Mei. Kode di sini arah itu pekau gitu, aku kesusu gitu. Kayak gitu. Tahu tempat, saiki. Ojo terus Quran diwoco. Sama kayak gini biar apa? Tujuannya adalah orang-orang itu biar semangat gitu. Bahwasanya kita ibadah itu enak. Toh juga dalam Islam kita tidak dipaksakan untuk melakukan sesuatu itu dengan banyak. Ibadah itu gak perlu akeh, sak mampune. Sak mampune bukan berarti saiki sitok terus suwi tok terus sampai kiamat juga ngono prinsipnya. Sitok itu ditambah lagi kualitasnya. Maksudnya ketika sak mampune itu jangan kemudian memaksakan diri kita untuk melakukan ibadah yang kemudian menimbulkan sesuatu efek yang membahayakan buat diri kita. Sholat guys, sholat itu dhewe wajibnya adalah dengan wajibnya sholat itu dengan berdiri. Wajib pasti memang. Dengan berdiri, ketika kita tidak bisa berdiri maka ketika kita tidak mau untuk berdiri maka duduklah. Duduk. Lek gak iso duduk, berbaring. Lek gak iso berbaring, buka selesai. Otomatis saya emosi kesusu saya. Wis siap aku biyen. Lek dhewe rumah iku wis gak iso nyapo-nyapo. Makane seto. Justru kok kedep-kedep bisa salah kedipan mata. Dirasakne, oh kedep situ iki takbiratul ihram. Apa sing diwaca sesudah takbiratul ihram? Sudah selesai kedepne. Wis sampai mari lek gak kenek. Wes, dibatin saya wes aku niati sholat besok popo kedem gak iso ya. Lah wes gak iso ya wes kuburan nih. Ya, disolati. Ya. Jadi aku makane ngono ani kuwi step-stepe. Lek enak ya dhewe gak gelem saiki. Tapi lek gak enak disaiki. Di podo harusnya kan seperti konsepnya itu mulai dari segedik baru kata gitu. Lek wayahe mangan
Iki sak sendok dirasakne. Gak disok sak piring. Mutah nih. Wajar. Ya. Seperti itu. Overdosis itu. Obat itu saiki. Obat mbok ombe 5 terus muntruk kan. Ya. Itu saiki. Wa yazidu kullu yaumin kalimatin, dan menambahnya setiap hari itu satu kalimat. Yo gak terus bendino ditambahi satu kalimat kok, maksudnya bendino itu kudu enek tambahi. Memang kita tidak dipaksakan untuk banyak, tapi diusahakan. Memaksa sama usaha itu beda. Ketika kita dipaksa gak enak, tapi kalau kita berusaha enak. Karena berusaha itu timbul dari diri kita sendiri. Lek dipaksa kita gak menghendaki, gak mau, gak enak. Sesuatu yang dipaksa itu ya mesti gak enak. Kecuali dipaksa apik lho ya. Wis ora satu dowo. Wis mana. Ya. Lek dipaksa apik iku apik. Sampai gak gelem sholat, paksa sholat karena sholat itu wajib. Gak gelem sholat sambil iki oleh. Pokoknya sama sebalik ini urusannya adewe yang mesti Allah dewe. Ya. Ketika kita balik, maka semua urusan agama itu dilimpahkan kepada kita. Gak ada yang menanggung kecuali diri kita. Kalau orang anak-anak kecil ini dibiarkan, maka tanggungannya kepada orang tua. Ketika orang tua tidak berusaha untuk mendidik anaknya sebaik mungkin, maka itu akan menjadi tanggung jawabnya di akhirat. Tanggungannya sudah akhirat. Nyapa di saat anakmu gak mau didik. Kenapa anakmu ketika dia melakukan sesuatu yang mungkar kamu gak ngomongi, gak bener nih, seperti itu. Itu yang kemudian salah. Ya. Lek dieling nih. Nah ini problemnya kita sekarang ini. Ketika kita diingatkan oleh orang lain, kita akan benci sama yang mengingatkan. Adewe ini ya dong ika aja ngono kuwi gitu. Besok wis gak gelem neh awor. Padahal kita mengingatkan tentang akan kebaikan. Kang yo aja ngono to. Sampe iki sing ngene ngono lho, sing ngene. Harusnya ketika ada seseorang yang negur kita harus introspeksi diri. Gayai yang awake dhewe itu. Lek enek wong muni ngene berarti enek sing salah nek aku. Oh. Iya ya, ternyata ini tuh salah ya. Oh iya, ternyata ini tuh gak bisa diterima sama orang lain loh. Oh iya, ternyata ini tuh gak sopan loh. Oh iya, ini tuh gak beretika loh. Harusnya seperti itu, bukan malah pegel. Ayo dhewe lek dieling nih. Pegel. Nah, itu yang menjadi problem sekarang. Nah terus kalau kita IDW sih beruntung loh gitu. Maksudnya kita masih sangat beruntung sekali ketika kita hidup di lingkungan yang masih mau untuk mengingatkan kita. Ada fase, ada circle, ada kelompok di mana kita ngapa-ngapain nggak ada yang negur. Wes baban mau karbu apa masih karbu apa yang karbu. Ada ya seperti itu ada. Gitu. Selagi kita masih ada orang atau berada di lingkungan yang masih mau untuk mengingatkan kita, terima itu. Karena dengan itu kita bisa berbenah. Kita nggak akan bisa melihat kita di apa namanya kita dewi ku. Nggak akan pernah bisa. Oh jadi lain ya kocok ya. Ya kocok memang bisa ya. Tujuannya kaca itu untuk melihat diri kita sendiri memang seperti itu. Ya. Tapi gini, cara kita mengingatkan orang lain itu dengan cara yang baik. Ketika di forum ya, mungkin di forum kita lagi diskusi nih, cara kita untuk mengkritisi apa yang disampaikan orang itu kritisi dengan cara yang baik. Ngapunten, bukan bermaksud untuk merendahkan pendapat jenengan, tapi menurut saya seperti ini, bisa setuju bisa enggak. Nah, bagaimana kalau gini? Nah, itu kan enak itu. Jadi orang tuh menerima apa yang kemudian kita sampaikan itu juga enak, meskipun kemudian apa yang kita sampaikan itu belum tentu juga
benar. Tapi ketika kita bisa menyampaikan dengan baik, insya Allah bisa api. Seperti itu. Oke. Wa inna ta'ala wa katsura yumkinu dhurtuhu bil i'adati marrataini. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi keinginan kita dipermudah dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya qadha hajatna wa hajatkum hawajat Al-Fatihah. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf.